Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi di hari Senin, 29 November 2021. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent pertama, minggu penantian akan kedatangan Tuhan. Kembali kita akan menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dan tema dalam ungkapan Jawa, ngunduh woing pakarti. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Ngunduh itu artinya memanen, woing itu bermakna buah, dan pakarti adalah perbuatan. Secara harfiah, ngunduh woing pakarti berarti memanen buah akibat perbuatan. Perbuatan baik maupun buruk, semua akan mendapatkan buahnya. Waktunya bisa seketika atau nanti. Sebenarnya konsep ini berlaku secara universal, tidak hanya di lingkungan masyarakat Jawa saja. Siapa yang menanam kebaikan pasti akan memperoleh kebaikan. Sebaliknya, siapa yang menanam keburukan pasti juga akan mendapat keburukan. Semua akan menerima upahnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Anggota keluarga Allah, manusia kadang memang akrab dengan kelalaian. Kelalaian akan kewajiban dan hak yang harus ditunaikan. Terkadang juga merampas hak orang lain sebagai manifestasi kekuasaan. Atau karena hawa nafsu yang tak tertahan. Tanpa disadari manusia sering melakukan hal-hal yang bertolak belakang, merusak tatanan dan merasa tak pernah melakukan kesalahan. Padahal semua perbuatan, baik ataupun buruk,
hanya tinggal menunggu buahnya. Kita tahu bagaimana gunung dan bukit penuh pepohonan ditebang dan menjadi gundul hingga tak ada lagi resapan air. Ketamakan berujung petaka, banjir bandang di mana-mana. Anda tahu bagaimana para koruptor berpesta pora dengan uang yang bukan haknya. Lalu hukum menjeratnya menjadi pesakitan tak berdaya. Para penjahat tak menyadari kalau tingkah laku mereka diincar polisi. Kemudian satu hal terjadi. Ia tertangkap tak bisa membela diri. Padahal mereka sudah merencanakan berpesta pora dari hasil kejahatan. Tapi keburu ketahuan dan berakhir masuk tahanan. Anggota keluarga Allah, terkadang orang tua lupa diri. Kasih sayang terhadap anak istri terabaikan. Ia terlalu sibuk dengan kesenangan. Lalu saat tua hidupnya terlunta-lunta, tak ada sandaran karena sanak saudara tak lagi menghiraukan. Kita juga sering menyaksikan keluarga muda yang menikah dengan keterpaksaan akibat menikmati kebebasan bergaul dan terlalu kelewatan. Anggota keluarga Allah, setiap perbuatan pasti mengandung resiko baik atau buruk. Disadari atau tidak, sekarang atau nanti, pasti ada buahnya. Ibarat orang menanam pasti menuai. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Untuk itu jaga hati, jaga mulut, jaga tangan. Karena semua hal punya hak untuk diperlakukan. Tak perlu sembarangan berbicara bila tak ada manfaatnya. Tak perlu melakukan hal yang sia-sia sebab semua ada pertanggungjawabannya. Dan tak perlu menyimpan dendam dalam hati. Sebab semua keburukan akan terbalas pada waktunya. Demikian juga kebaikan. Berusahalah untuk selalu berbuat baik, karena perbuatan baik akan kembali baik, meskipun kembalinya tidak secara kontan. Sebab semua orang akan merasakan manfaat ataupun akibat buruk dari perbuatannya. Anggota keluarga Allah, apakah kekristenan juga mengakui ajaran ngunduh woeng pakarti? Lewat bagian kitab suci, secara khusus peringatan yang dinyatakan oleh Rasul Petrus, kita akan bersama-sama belajar perihal tersebut. Leksionari bacaan kedua hari ini memberikan catatan akan peringatan Rasul Petrus tersebut. Terlebih dahulu bersama-sama membaca, memperhatikan dan merasa-rasakan bacaan yang berisi peringatan dari Rasul Petrus. Surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1-18 memberikan kesaksian demikian. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang
yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dalam tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian kesaksian surat 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Kamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati.
Anggota keluarga Allah, surat Petrus yang kedua ini ditulis dan ditujukan pada semua orang Kristen mula-mula yang pada waktu itu menghadapi ajaran sesat dan guru-guru palsu. Orang Kristen mula-mula ini terbentuk dari hasil khotbah Rasul Petrus setelah peristiwa Pentakosta. Orang-orang yang menerima khotbah Rasul Petrus dan menjadi percaya kemudian mengikatkan diri menjadi persekutuan orang percaya yang disebut gereja. Pada surat yang kedua ini Rasul Petrus memberikan peringatan tentang ajaran yang murni seperti yang diajarkan oleh para nabi dan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai pusat kehidupan gereja. Anggota keluarga Allah, peringatan yang diberikan Rasul Petrus adalah perihal Tuhan akan datang pada akhir zaman dan semua orang akan menerima hasil perbuatan dan kehidupannya. Dalam hal ini terlebih dahulu Rasul Petrus menyatakan bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek. Ciri-ciri pengejek itu adalah orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu. Mereka mengejek para pengikut Kristus dengan mempertanyakan kapan datangnya Kristus yang kedua kali. Kapan datangnya hari Tuhan? Kapan terjadinya hari akhir? Itu berarti mereka tidak percaya akan hari akhir. Mereka tidak percaya akan kekekalan sejati besok. Mereka menggunakan logika manusia yang terbatas. Bahwa ternyata sejak zaman nenek moyang, pada zaman perjanjian lama, semua yang di dunia tetap berjalan apa adanya. Itu logika manusia. Itu berarti mereka tidak percaya kuasa Allah saat menciptakan semesta raya. Bukankah hal yang semacam ini juga seringkali muncul dalam sains atau ilmu pengetahuan? Sekalipun kita tidak boleh menghakimi di dalam sains pasti tidak percaya pada kuasa Allah, tidak. Tetapi bisa dan mudah sekali muncul. Tidak percaya, tidak meyakini lagi kuasa Allah. Semoga penelitian akan adanya kehidupan di planet-planet luar bumi, cloning, dan segala macam pengembangan dari ilmu pengetahuan yang lain, jangan sampai menjatuhkan keyakinan bahwa kuasa Allah di atas segala-galanya itu tidak ada. Anggota keluarga Allah, yang harus kita ingat perihal kuasa Allah di atas segala-galanya adalah bahwa kemampuan bernalar, kemampuan pikir, kemampuan merasakan perasaan manusia tidak akan pernah bisa menjangkau apa yang menjadi kehendak dan karya Allah sendiri. Untuk hal yang demikian Rasul Petrus mengingatkan bahwa hitungan waktu Tuhan dengan waktu manusia itu berbeda. Digambarkan Rasul Petrus 1000 tahun bagi Tuhan bisa sama seperti 1 hari bagi manusia, demikian juga sebaliknya, 1 hari bagi Tuhan bisa sama 1000 tahun bagi manusia. Bukankah itu sesuatu yang membingungkan ketika hanya menggunakan logika? Jangan pernah berusaha menjangkau Tuhan dengan akal, nalar, pikiran, dan perasaan manusia. Dan yang pasti,
Orang yang kehilangan keyakinan akan kuasa Tuhan di atas segala-galanya akan menuai kebinasaan bagi dirinya sendiri. Seperti yang dinyatakan pada ayat 16. Itu berarti buah dari ketidakyakinan akan kuasa Tuhan adalah kebinasaan. Padahal ketidakyakinan itu sebenarnya muncul karena ketidaksabaran manusia dan ketidaksanggupan manusia untuk menggapai kehendak dan karya Allah. Anggota keluarga Allah, agar tidak terjatuh pada kehilangan keyakinan akan kuasa Tuhan di atas segala-galanya, Rasul Petrus mengajak orang percaya meyakini bahwa Tuhan itu penuh kasih. Kalaupun secara manusiawi tidak mampu menggapai apa yang dikehendaki Allah, kok seolah-olah waktunya tidak pasti. Seolah-olah kok waktunya ditunda, kapan datangnya hari Tuhan. Rasul Petrus mengajak untuk menyatakan keyakinan Tuhan masih memberi waktu untuk bertobat, masih memberi waktu untuk selalu merasakan kasih karunia hingga keselamatan sejati nyata di dalam hidup kita. Seperti yang dinyatakan pada ayat 15. Dalam hal ini Rasul Petrus menegaskan agar orang percaya jangan sampai terseret pada kesesatan. Seperti ayat 17. Tentu yang dimaksudkan kesesatan adalah manusia yang meragukan dan mulai kehilangan keyakinan bahwa Tuhan memiliki kuasa di atas segala-galanya. Mengapa manusia kehilangan keyakinan yang demikian? Mengapa manusia ragu? Karena manusia biasanya lebih mengutamakan akal pikirnya sendiri. Pergumulannya adalah bagaimana cara agar kita, orang percaya, anggota keluarga Allah saat ini tidak tersesat. Caranya adalah kita diajak merasakan hanya hidup di dalam kasih karunia dan kita hidup hanya karena oleh kasih karunia. Tentu hidup di dalam kasih karunia adalah hidup yang merasakan kasih dan berkat Tuhan saja. Bukan hidup yang berandai-andai untuk menggapai ini dan itu. Berkat itu sudah nyata, berkat itu ada. Orang percaya tinggal merasakan dan mengikuti jalan Tuhan yang memberikan berkat di dalam kehidupannya itu. Hal demikian tentu berbeda dengan hidup yang berandai-andai. Aku akan menggapai ini, aku akan menggapai itu. Itulah hidup yang hanya mengandalkan kemampuan pikir, nalar, dan perasaan manusia. Apakah dengan demikian tidak boleh mempunyai cita-cita? Bukan berarti tidak boleh punya cita-cita. Mempunyai cita-cita boleh. Merencanakan kehidupan boleh, tetapi jangan pernah berani memastikan akan keberhasilan dan tidaknya dari perencanaan dan cita-cita itu. Kita hanya bisa mengalir mengikuti kehendak Allah dan jalan Tuhan saja. Karena ketika orang mengalir mengikuti kehendak Allah dan jalan Tuhan, dia akan menerima hasilnya, dia akan menerima buahnya, yaitu kemuliaan karena keselamatan sejati dinyatakan pada hari akhir. Ketaatan karena hidup di dalam kasih karunia Allah berbuahkan kemuliaan dan keselamatan. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kamu semua
harta tak terduga sungguh memberkati, yang membuka hati. Kita bersama berdoa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda bagi kami. Di masa penantian kami akan kedatangan-Mu, baik kedatangan di dalam peringatan Natal ataupun kedatangan yang kedua kali. Kami semakin diajak untuk memantapkan keyakinan bahwa Engkau pasti datang dan kami hanya hidup berdasarkan kasih karunia, kami hanya hidup karena kasih karuniamu saja yang tidak pernah Engkau hentikan. Dengan demikian kami hidup seturut dengan kehendak Allah saja. Jangan biarkan kami dikuasai oleh nalar pikiran, perasaan, dan logika kami sehingga kami justru mudah terjatuh untuk tidak meyakini akan kuasa Allah, dan di dalam kami terjatuh tidak yakin akan kuasa Allah, justru kami tidak melakukan petunjuk dan arahan Tuhan. Hari ini apapun langkah hidup kami haturkan, baik melalui perkataan, pikiran, angan, tutur kata, perbuatan yang kami lakukan, semua biarlah tetap berdasarkan kasih karunia yang telah Engkau berikan. Bahkan tatkala ada di antara kami yang mengalami kelemahan ragawi pun kami tetap merasakan hidup kami hanya karena kasih karunia Allah. Terlebih di tengah-tengah suasana pandemi, di mana masih muncul kemungkinan akan merebak lagi, sekalipun kami tidak menginginkannya dan kami tidak mau pandemi ini muncul lagi. Biarlah kami tak meyakini kasih kuasa-Mu dan kami mengikuti hidup karena kasih karunia-Mu saja. Ya Allah kehidupan, kami mengajak anak-anak kami menikmati dan merasakan kasih karunia-Mu, berkat-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka pun hidup hanya karena kasih karunia. Sekarang sebagai anggota keluarga Allah menjadi bagian bangsa dan negara. Di masa-masa Advent, masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan, baik dalam peringatan Natal ataupun kedatangan Tuhan kedua kali, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Vaksin yang masih dijalankan bagi kehidupan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam pendapat dan wacana yang muncul, kasih Tuhan tetap nyata bagi semua dan Engkau yang kami andalkan karena kasih karunia-Mu nyata bagi bangsa dan negara kami. Kalaupun di masa-masa Natal nanti kami sudah diberi pengaturan oleh pemerintah agar kami menjaga diri, agar kami tetap hidup mengandalkan Tuhan, sekalipun dengan aturan PPKM level 3, kami justru diingatkan untuk tidak hanya ngujo hawa nafsu, tidak hanya menuruti keinginan manusiawi kami, namun berpusat pada Allah, merasakan kasih karunia Allah di dalam segala keadaan kami. Bersyukur untuk segala yang boleh terjadi di dalam kehidupan. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi, biarlah semua tetap dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan, dan kasih karunia Tuhan nyata di dalam kerukunan dan toleransi itu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan hidup tetap merasakan kasih karunia Allah dan hidup hanya karena kasih karunia Allah, agar kita tidak terjatuh dengan tidak mengakui kuasa Allah di atas segala-galanya, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus
tercurah, melimputi, menguasai, dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani hidup hanya karena kasih karunia Allah saja. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.